Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja sesinya ya, walaupun masih belum banyak yang masuk nih. Tapi nggak apa-apa, karena ini direkam, jadi nanti teman-teman yang nggak bisa hadir, insya Allah bisa lihat rekamannya ya. Baik, kita masuk sekarang ke modul 3 ya. Modul 3 ini sebenarnya ada ya satu modul yang saya lewat ya. Minggu kemarin kan kita bahas terkait pengenalan tentang, PyTorch Lightning ya. Cuma ada selisih satu modul di situ ya. Nah, sebenarnya modul 2 memang sengaja saya skip karena mendekati Ramadan, jadi nanti kita, usahakan akan selesai sebelum Ramadan. Jadi yang modul 2 teman-teman bisa belajar secara mandiri ya. Kalau nanti ada problem, nanti ya bisa apa namanya, bisa saling bantu menjawab di Discord ya. Cuma memang beberapa hari ini, saya belum sempat pantau lagi Discord ya. Terakhir saya pantau hari Rabu, hari Kamis, Jumat ini belum sempat saya pantau lagi karena, sedang ada kerjaan yang lain ya. Jadi nanti saling membantu saja. Kalau terkait assignment, kalau misalkan intinya assignment itu sementara strategi scoring-nya itu menggunakan output-nya, jadi output-nya harus sama banget. Nah, biar dapat output-nya sama, itu kan ketika, apa namanya, ketika kita, submit, dia kan akan kasih feedback ya, kasih feedback, eee, output yang expected tuh berapa. Teman-teman nanti bisa bisa, apa namanya, bisa dirombak lagi, bisa disusun lagi, arsitekturnya sehingga mendekati output tersebut. Jadi memang expected-nya kayak misalkan dikurangi iterasinya, jangan terlalu, apa namanya, jangan terlalu bagus, jangan juga terlalu jelek, dan agar bisa apa namanya, bisa direproduce ulang nanti ketika di servernya. Karena kalau enggak, kita kita harus pasang seed ya, seed-nya harus biasanya sih saya seed-nya itu saya pakai 4 oh ya, artinya karena machine learning itu kan starting point-nya dia random ya, weight-nya itu random. Kalau seandainya tidak di-seed, itu nanti hasil akhirnya bisa berbeda. Makanya biasanya di starter kode itu selalu ada seed ya, pl.seed seed everything ya, pl.seed everything ya. Itu tujuannya sebenarnya agar, ketika run sama ketika teman-teman run di apa namanya, di kotak itu, ketika run, oh ternyata sudah benar nih, akurasi sudah sama 0,8. Nah ternyata pas submit gagal, itu bisa jadi, ketika kode assignment, ketika grading submission itu karena tidak ada, apa ya, tidak ada seed, jadinya hasilnya berbeda, itu alasannya ya. Jadi usahakan biasanya di starter code itu selalu ada seed di awal-awalnya ya, cuma mungkin, ada yang menghapusnya ya, ada yang menghapus sehingga, tidak reproducible ya. Oke, itu berarti, gampang aja, di take time aja waktunya, itu course-nya terbuka terus kok. Jadi sampai kapanpun, teman-teman bisa belajar. Dan kalau yang belum bisa buka, apa namanya, belum bisa buka masih ke-lock, itu sebenarnya, tetap bisa masuk live ya, cuma, masuknya lewat email ya, karena di email itu saya berikan, link ke ini, ke apa, ke link ke live session-nya juga. Jadi walaupun masih ke-lock modulnya, tapi tetap bisa ikut live session-nya juga ya. Kebetulan memang di, Discord belum saya kirim, apa namanya, belum saya kirim link-nya, tapi kalau di WhatsApp itu sudah dikirim ya sama admin ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau tanya dulu mungkin sebelum kita lanjut? Kita lanjut aja ya. Oke, di modul 3 ini kita akan belajar tentang computer vision ya. Computer vision itu normalnya, untuk ekstraksi fiturnya itu menggunakan CNN ya. Itu standar, standar de facto. Walaupun sekarang yang modern itu rata-rata sudah menggunakan, vision transformer. Tapi, ketika belajar, biasanya starting-nya adalah CNN karena ini yang paling simple dan apa namanya ya, dan memang, paling simple dan lumayan powerful ya.
Kalau untuk dataset-datasetnya yang ringan itu menggunakan CNN masih sangat worth it ya, masih sangat worth it. Tapi nanti ketika sudah mau masuk ke ranah scalable, datasetnya sudah jutaan, itu menggunakan Vision Transformer biasanya, lebih improve gitu ya. Kalau CNN, lebih ke yang ringan-ringan gitu ya. Tapi masih banyak juga model-model, yang menggunakan CNN ya. Tapi tergantung juga teman-teman nanti kalau memang datasetnya kecil ya, mungkin pilihan pertama ya CNN ya, jangan langsung ke apa namanya, Vision Transformer. Kemudian nanti kita akan bahas juga terkait dengan callback ya. Callback ini adalah, fitur yang tidak ada di PyTorch asli ya, dia hanya ada di PyTorch Lightning ya. Di PyTorch Lightning nanti, callback ini kita gunakan dalam rangka training. Jadi ketika training nanti akan ada, function-function yang sifatnya dia callback ya. Nanti, trainer-nya akan trigger, suatu event. Nah, event ini nanti digunakan untuk, eksekusi kode tertentu. Kalau teman-teman sudah biasa coding di bahasa pemrograman yang event driven, itu sebenarnya callback sudah terbiasa ya, seperti JavaScript, terus apalagi, di Python ada nggak? Python jarang, kayak seperti di ya JavaScript, di Node.js itu biasanya menggunakan asynchronous ya, asynchronous. Nah, asynchronous biasanya, untuk listennya nanti menggunakan callback ya, menggunakan call. Jadi ada await, cuma kalau di Lightning dia nggak ada await ya, nggak ada await. Nanti, apa namanya, langsung dieksekusi, kita tinggal listener-nya ya termasuk di Java ya, di Java itu ada listener event driven. Kalau di C tidak ada, di Rust nggak tahu, saya belum belajar Rust, kemudian ada di Go harus ada juga. Oke, baik kita masuk ya, kita lanjut. Kita masuk, ini seperti biasa, kita bahas teorinya sebentar 10 menit atau 15 menit sampai 20 menit, nanti setelah itu baru kita masuk ke kode seperti biasa ya. Karena, perlu juga kita teori sedikit biar, yang mungkin belum pernah belajar CNN ada bayangan sedikit terkait dengan apa itu si CNN ya. Nanti kita coba jelaskan. Nah, Eee, sebelum kita masuk ke CNN, mungkin sebelum CNN itu biasanya orang menggunakan, kalau konteksnya ada neural network atau jaringan saraf tiruan, itu biasanya menggunakan yang namanya MLP ya, MLP yang paling basic, yang paling standar ya. Ini MLP ini sebenarnya sekitar tahun sudah lama ya, sekitar tahun 1970 itu sudah ada MLP. Dulu namanya masih perseptron ya, perseptron. Jadi perseptron itu cuma, single neuron saja. Jadi input layer, kemudian hidden layer, terus langsung output. Jadi, cuma menggunakan satu neuron saja, sederhana sekali. Jadi yang bikin itu waktu itu bukan orang komputer, tapi yang bikin orang, either psikolog atau kedokteran. Jadi memang dia terinspirasi dari cara kerja otak manusia, sehingga dia membuat sebuah compute engine menggunakan, cara sebut ada input, kemudian ada neuron, makanya disebutnya dengan neuron. Cuma waktu itu ada masalah ya, ada masalah. Waktu itu bisa, ya waktu itu untuk apa namanya, untuk klasifikasi sederhana bisa, cuma ketika datanya itu tidak linear ya, itu perseptron, tidak bisa, ya gagal, ya gagal. Makanya muncul multi layer perceptron ya, ini MLP. MLP ini termasuk disebutnya multi layer perceptron. Jadi perseptronnya nggak cuma satu ditambah layer, sama diberikan, fungsi aktivasi untuk membuat, apa namanya, si network tersebut bisa learning, data yang sifatnya nonlinear. Maksudnya nonlinear itu apa ya? Maksudnya mapping antara input ke output itu kalau misalkan linear, ya sederhana gitu ya, output-nya sederhana. Artinya kita bisa prediksi dengan apa ya, dengan mudah. Kalau misalkan input-nya 1, terus output-nya 3, input-nya 2, output-nya 6, itu kan berarti ada pola linear tuh ya. Jadi yang pola-pola linear ini mudah, mudah dipelajari dan bisa di-guess dengan cepat. Tapi kalau yang non linear bisa jadi ketika input-nya 1, eee, output-nya 3.
Jika inputnya 2, outputnya 9. Jika inputnya 3, outputnya 11. Itu kan dia non-linear ya, artinya tidak bisa di-mapping bahwa ini dan ini itu selalu linear. Makanya itu butuh ditambah layernya dan butuh ditambah disuntikan non-linearity. Ya kita sebutnya suntikan non-linearity. Makanya rata-rata neural network itu nanti ditambahkan dengan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini sebenarnya yang menginjek non-linearity capability ya. Jadi antara input dan output itu sudah tidak linear lagi. Jadi dia bisa learning data yang memang kebanyakan data-data di apa namanya data-data real itu sifatnya non-linear ya, non-linear ya. Jadi misalkan kita punya foto-foto kucing dan foto anjing, itu kan dari foto-foto ini kita mau mapping ke either oh jangan anjing ya, apa ya? Bunga A dan bunga B lah ya. Foto bunga A, foto buah deh, anggur sama apel. Anggur sama apel. Kita mau mapping buah-buah yang foto gambar yang banyak ini itu ke dua kelas. Itu kan mappingnya itu tidak linear gitu ya. Dari gambar yang gambar itu ketika komputer melihatnya adalah pixel, kok bisa menjadi apple dan kok yang ini bisa menjadi apa namanya menjadi buah anggur. Itu kan sangat non-linear. Makanya perlu yang namanya fungsi aktivasi ya. Oke, itu sedikit terkait dengan apa namanya perceptron dan NLP. Dan rata-rata kalau data kita adalah datanya sifatnya apa ya, datanya sifatnya tabular, itu pakai MLP oke ya. Tapi kalau data kita adalah image, image itu kan sebenarnya grid ya. Grid of apa? Grid of pixel. Jadi anggaplah kita punya sebuah image nih, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini kan berarti 3 kali 3 ya, ukuran 3 kali 3 pixel, sangat sederhana. 3 kali 3 pixel ini, itu kalau mau masuk ke NLP, itu harus melalui proses yang namanya flattening ya. Diurutkan dulu, jadi pixel 1 taruh sini, pixel 2 taruh sini, pixel 3 taruh sini, ya. Kenapa? Karena dia 2D dan ini 1D ya. Sebenarnya nggak masalah di flattening, itu proses yang ringan. Cuma masalahnya ketika image kita, katakanlah image kita berapa? 64 kali 64 ya, 64 kali 64 berapa tuh? Bisa 60, 3.600. Berarti di sininya itu bisa banyak sekali ya. Ini yang disebut apa namanya ya? Kalau data image image kan nggak ada yang apa ya, kalau 16 kali 16 image-nya sangat kecil sekali. Ya, makanya rata-rata image itu besar ya, minimal 64 kali 64 atau 1 dolar. Semakin besar image kita, maka neuron-neuron di sini tuh akan semakin besar. Kenapa? Karena inputnya tuh semakin besar ya. Minimal 64 kali 64 berapa? 3.600. Berarti kita harus punya neuron itu yang banyak di sini ya. Banyak. Makanya jadi tidak efisien ketika kita melakukan flattening pixel ya, karena datanya jadi apa namanya, parameter modelnya itu jadi eksplosif ya, jadi eksplosif sehingga sudah tidak relevan lagi dan tidak bisa digunakan untuk memproses image ya. MLP itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa ya? Karena tadi ya, ketika di flatten inputnya jadi besar kan, ini 1 pixel dan 1 pixel ini nanti harus diproses oleh setiap neuron. Jadi satu neuron di sini harus memproses 36 ribu pixel ya, 36.000 input ini. Makanya jadi sangat-sangat berat. Jadi parameternya disebut parameter explosion ya. Itu kira-kira kenapa untuk image perlu handling penanganan khusus ya, perlu penanganan khusus dan tidak bisa menggunakan MLP ya. Jadi ceritanya ini belum tahu nih, ada CNN ya belum tahu. Zaman dulu cuma ada MLP ya. RNN udah ada, ya. Tapi RNN sama MLP ya sebenarnya adik kakak ya, karena dia sekuensial sebenarnya. Nah, untuk yang apa namanya, network yang bisa memproses secara apa ya, memang specialty untuk image itu belum ada pada zaman itu ya, pada zaman itu. Makanya diciptakanlah CNN. Seperti apa sih CNN? CNN itu sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah belajar digital image processing itu konsep konvolusi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Jadi konvolusi itu sudah lama ya, sudah lama sekali. Bahkan sebelum tahun 1900 itu konvolusi sudah ada ya.
Konvolusi itu prosesnya sebenarnya sederhana ya. Jadi ada yang namanya convolution kernel. Biasanya menggunakan 3 kali 3, 5 kali 5 ganjil ya, intinya ganjil-ganjil. Nah, saya ilustrasikan di sini, ya. Ini kernel kita 3 kali 3 nih ya. 3 kali 3 ini image kita nih, ini image nih. Image itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti image kita ini 8 kali 8 piksel. Sedangkan kernel kita itu 3 kali 3. Nah, konvolusinya itu terjadi, nah seperti ini, ya. Yang satu, ini kita ambil sesuai dengan ukuran kernel ya, makanya ini 3 kali 3 juga nih, yang ini 3 kali 3. Nah, ini 1 dikalikan dengan 5 ya, kemudian 0 dikalikan dengan 2 ya, kemudian 1 kalikan 1, nah itu dikalikan semuanya, kemudian hasilnya dijumlah, kemudian, ditaruh di sini ya. Inilah hasil konvolusi nih. Ya, ini hasil komposinya. Jadi nanti, kernelnya itu geser. Jadi yang pertama mungkin di sini, kemudian yang kedua geser lagi 3 kali 3 berarti di sini, ya di sini, dikalikan lagi dengan kernelnya, nanti hasilnya taruh di sini. Ya, begitu seterusnya, geser lagi. Jadi seperti apa ya, dia melakukan scanning, ya. Dia melakukan scanning across the entire image menggunakan kernel yang sama. Makanya CNN itu efisien. Kenapa? Karena kernelnya itu cuma pakai, apa ya, cuma pakai, yang sama gitu ya. Artinya makanya disebut dengan shared weight ya. Nah, nanti ketika menggunakan convolution neural network, weight-nya ini dimulai dari random. Jadi weight-nya ini cuma butuh butuh 9 weight ini untuk memproses, apa namanya, untuk memproses satu image ini. Jadi walaupun image-nya tetap 256 kali 256, tetap menggunakan kernel ini. Jadi kernelnya, sama, kernelnya apa namanya, weight-nya sama, jadi cuma weight-nya ini saja. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh apa namanya, di image processing. Nah, nanti pada kenyataannya kernelnya itu adalah weight-nya yang dipelajari ya. Jadi di sini nanti random angka. Nah, angka random ini yang digunakan sebagai kernel. Jadi nanti, di mapping taruh sini taruh sini taruh sini. Nah, nanti setelah banyak konvolusi muncul kan output tuh, ya. Output nanti di back propagation sebenarnya untuk, menata kembali kernelnya ini ya, menata kembali apa namanya, memperbaiki sehingga nanti, next pas, forward-nya itu kernelnya apa, output-nya akan semakin mendekati, ground truth ya. Either output-nya apa tadi, pisang atau anggur atau apple dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu secara apa ya, secara secara teknis ya, secara teknis. Tapi di balik itu sebenarnya ya, mengapa sih melakukan scanning? Buat apa gitu ya melakukan sebenarnya, dia mau mempelajari feature ya, feature spesifik. Jadi nanti, normalnya ketika kita punya CNN itu ada, tumpukan-tumpukan layer ya, ada layer 1, layer 2, bahkan, yang ResNet itu bisa sampai, apa namanya, layer-nya itu bisa sampai 128 ya, layer-nya bisa bisa sampai deep-nya. Nah, itu ada sebuah penemuan bahwa untuk layer-layer yang awal, nanti dia akan mempelajari fitur-fitur seperti edge ya, kemudian ada line, ada color. Nah, di deep layer, layer-layer yang ujung-ujung yang mendekati apa namanya, mendekati output layer, itu dia sudah mulai mendeteksi shape-shape yang bersifat kompleks ya, seperti, mata, wheel, dan lain sebagainya. Tapi nggak harus seperti ini, tapi maksudnya secara global, layer-layer awal itu dia deteksi hal-hal fitur-fitur yang seperti edge, line, color dan lain sebagainya gitu ya. Nanti output-nya adalah feature map ya, feature output dari hasil akhir ya, dari hasil nanti kalau sudah jadi tumpukan apa namanya, ada layer banyak, kita sebutnya nanti, sebagai backbone ya, sebagai backbone. Nah, ini komponen satu nih, convolution layer ya. Ini adalah salah satu komponen dari apa, dari CNN. Jadi CNN itu nanti ada konvolusi, kemudian ada activation ya, fungsi aktivasi untuk non-linearity tadi, ya kan. Karena kalau konvolusi, kalau teman-teman lihat, konvolusi itu dia masih linear ya. Karena kan cuma perkalian jumlah, perkalian jumlah, perkalian jumlah. Tidak ada, faktor non-linearity di sini ya. Ini kan linear aja kan, perkalian. Non-linear itu yang kuadrat dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya biasanya setelah konvolusi disematkan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi yang biasa dipakai ReLU, tapi sekarang sudah banyak ada PReLU, ada GELU dan lain sebagainya. Nanti ada di slide berikutnya. Nah,
Relu ini tujuannya dia menyematkan tadi non-linearity aktivasi ya. Kita lihat di sini relu nih. Ini relu ini dulu pakainya sigmoid ya, sebelum AlexNet itu pakainya sigmoid. Tapi sejak AlexNet itu pakainya relu. Jadi sebenarnya dia garis lurus ya. Garis lurus yang dipatahkan di titik nol. Makanya disebut dengan relu, rectified linear unit ya. Rectified itu dipatahkan ya. Linear unit yang dipatahkan, makanya disebut dengan relu. Kenapa dipatahkan? Karena ketika dia menjadi patah seperti ini sudah menjadi non-linear ya. Artinya mappingnya jadi aneh ya. Coba lihat. 2x2,5 dipatahkan ke sini ya. Tapi 0 dipetakan ke sini, ini masih oke lah. Nah ini yang aneh nih, min 2,5 dipetakan ke 0. Jadi dia jadi apa? Jadi non linear gitu ya. Jadi bukan fungsi linear. Kalau fungsi linear itu kan artinya apa ya? 1x dipetakan ke 1y. Seperti ini. 0 petakan ke 1. 2,5 petakan ke sini. Ini 5 ke sini. Artinya 1x pasti dipetakan ke 1y ya. Tidak ada 2x yang dipetakan ke 2y yang sama ya. Itu kalau non linear, kalau linear. Nah, dengan adanya dipatahkan ini dia jadi non linear. Min 2,5 sama 0 punya y yang sama. Terus min 5 punya y yang sama, yaitu y-nya 0. Makanya jadi non linear. Jadi sedikit penyematan non linear tersebut membantu model untuk belajar pemetaan yang mana memang rata-rata dataset yang kita miliki di dunia nyata itu sifatnya pemetaan non linear. Jadi dia bisa lebih bisa untuk learning. Ya, artinya ketika outputnya ini dia bisa menghasilkan output yang antara hubungan antara input dan output itu non linear ya, non linear. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang non-linearity itu sudah banyak ya fungsi aktivasi. Awalnya Relu, ya, ini tahun 2009, dipakai di AlexNet di 2012, kemudian ada Gelu. Gelu ini adalah Gaussian Error Linear Unit ya. Ini yang dipakai di transformer. Ini yang dipakai di transformer, namanya Gelu Gaussian Error. Dia bedanya apa namanya? Agak gembung dikit. Kalau ini kan rata nih ya, 0 dia pukul rata di sini. Ini nanti ada problem yang namanya dying relu ya. Artinya neuron gradien yang ketika dia secara apa namanya? Secara kebetulan berada di sini dia jadi dying ya. Jadi gradiennya sudah tidak berkontribusi terhadap weight tersebut sehingga relu ini punya problem. Nah, makanya nanti di-improve tuh banyak di-improve. Ada namanya prelu, ada elu, ada swiss, ada selu. Ini sebenarnya mengurangi ini apa namanya pematahan ini karena si relu ini mematahkannya terlalu terlalu apa ya agresif ya sehingga muncul istilah dying relu karena di sini masih banyak gradien ya khususnya gradien-gradien yang mendekati ini itu banyak ternyata setelah diteliti itu banyak yang posisinya di sini. Nah ketika dia jadi 0 itu jadi dia tidak berkontribusi terhadap gradien. Nah makanya perbaikan-perbaikannya itu biasanya itu memperbaiki daerah sini nih. Makanya si Gelo ini agak ke bawah dikit, tidak sama dengan 0. Nah ini juga sama, Prelu ini dia Prelu ini parametric rectified linear unit. Jadi di sini ada X-nya ya. X-nya itulah yang apa namanya nanti gerak-gerak di sini. Ya bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi dia parametrik ya, nggak lurus seperti ini ya. Kemudian ada juga elu ya, elu mirip-mirip Gelo ya, cuma di sininya nggak nol ya, nggak nol. Padahal sebenarnya butuhnya tuh yang tidak nol tuh di sini-sini aja ya. Makanya yang modern-modern seperti Swiss itu sudah mirip-mirip Gelu nih. Ini Swiss itu yang termasuk yang modern ya. Ada Swiss, terus ada Selu. Ini Selu ini masih sama dengan Elu ya. Nah ini MIS-nya. Swiss sama MIS ini yang terbaru nih. Swiss agak ke sini dan nah ini sebenarnya mereka bisa menemukan ini sebenarnya coba-coba ya, coba-coba aja. Cari formula yang bisa menghasilkan grafik-grafik seperti ini ya. Bisa grafik seperti ini ya. Ya tinggal coba-coba aja teman-teman kalau bisa nemuin formula baru juga bisa tinggal kasih nama terus coba deh. Ya yang penting jangan terlalu apa ya,
Kalau relu kan cepat ya, termasuk cepat, berbeda sama sigmoid. Dulu sebelum AlexNet pakainya sigmoid ya, termasuk Lenet itu menggunakan sigmoid dan dia agak-agak lambat ya. Sepertinya sudah pernah saya bahas di apa namanya di webinar sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah relu aktivasi, masuk ke pooling. Pooling itu sebenarnya gunanya untuk downsampling ya, downsampling. Kenapa sih di downsampling? Karena input kita biasanya besar ya, input biasanya besar. Makanya sedikit-sedikit kita kurangi spasial datanya agar nanti ketika di output itu nggak terlalu besar dimensi spasial ya. Jadi pooling ini terkait dengan dimensi spasial ya. Kalau gambar ya dimensi spasial itu maksudnya ya image 256 kali 256 itu apa namanya spasial komponen. Nah, biasanya normalnya untuk convolutional layer setelah aktivasi biasa selalu masuknya ke pooling ya. Pooling itu ada dua yang dipakai paling banyak, ada max pooling sama average pooling. Bedanya apa? Misal kita punya 4 kali 4 feature nih ya, 4 kali 4 feature. Nah, poolingnya itu menggunakan normalnya 2 kali 2 pulses. Jadi yang ini diambil satu ya. Kalau max berarti ya ambil yang paling besar. Makanya nanti jadi 100 di sini. Nah, kalau yang ini yang merah atau pink itu ambil yang paling besar max berarti 148 ya. Jadi dari 8 kali 8 kita reduce menjadi 2 kali 2. Jadi hampir berapa tuh? 4 kali 4 menjadi 2 kali 2. Jadi setengahnya ya. Jadi setengahnya. Cuma isinya ambil yang paling besar dari setiap sel ya. Ini 12 karena semuanya 12, yang ini 45 gitu ya. Dapat nih max pooling. Nah, satu lagi metodenya dia di average, bukan ambil yang apa namanya, bukan ambil yang paling besar, tapi dia di average ditambah, kemudian dibagi dengan 4 hasilnya ini ya. Nah, untuk image kebetulan yang performanya paling bagus itu max pooling ya. Performanya paling bagus itu adalah max pooling dibanding dengan average poolingnya. Ini ada penelitiannya, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, setelah itu ada apa namanya? Setelah kita tahu komponen-komponennya, sekarang general arsitekturnya itu seperti ini ya. Setelah konvolusi, kemudian max pooling, ini menjadi satu nih ya, konvolusi di dalamnya ada linear unit, apa namanya, rectified linear unit, kemudian ada max pooling. Setelah itu masuk ke convolution 2. Ini nanti akan kita coba praktikan ya, convolution 2. Di dalamnya juga sama, ada rectified linear unit sama max pooling dan lain sebagainya. Setelahnya ujungnya setelah dapat ini biasanya di flatten. Nah, flatten ini karena spasialnya sudah kecil, maka sudah tidak masalah kita lakukan flatten. Biasanya yang dari sini 256, nah di sini sudah kecil nih ukuran spasialnya, maka bisa masuk ke polykinetic. Polykinetic itu nanti apa namanya, perannya dia polykinetic itu MLP ya, MLP. Nah, perannya dia sebagai classifier. Nah, karena classifier berarti kan dia harus di-flatten dulu ya, dia harus di-flatten dulu agar bisa, karena ada feature ini kan masih 2D juga ya. Jadi di sini masih 2D, 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 2D. Kalau kita lihat di sini ya, dari gambar spasialnya makin kecil, tapi feature-nya semakin naik ya, feature-nya semakin naik. Itu pola CNN itu seperti itu ya, semakin kecil, tapi jumlah fiturnya itu semakin banyak ya, semakin banyak jumlah fiturnya. Setelah itu baru di-flatten ya. Ini nanti kita coba apa namanya, kita coba praktikan gambar ini ya. Oke, sekarang masuk ke callback ya. Mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu nggak? Tidak ada? Oke, kalau enggak nanti kita sambil coding, sambil bertanya, sambil tanya jawab. Sekarang kita masuk callback. Jadi callback itu apa namanya? Dia seperti hook ya, event driven ya. Jadi nanti ada training ketika ada event tertentu yang meet dengan callback tertentu, nanti dia akan panggil callback tersebut dan akan dijalankan callback tersebut. Nanti fungsinya banyak ya. Ada untuk apa namanya, shaping base model atau learning led scheduler ya. Jadi banyak. Jadi tujuannya callback sebenarnya agar main kode kita itu tetap bersih. Jadi kode-kode yang tidak berhubungan dengan model, tidak berhubungan dengan training loop itu kita pisahkan ya, kita pisahkan sehingga
kode kita tetap clean ya. Makanya di sini kita tidak mau polusi, apa namanya, kode-kode kita itu kita tidak ingin kode kita itu, biar terorganize aja sih, biar terorganize dengan baik dan dia bisa di-reuse ya. Eee, nah, di PyTorch Lightning itu ada beberapa callback ya, ada beberapa callback ya yang nanti teman-teman bisa gunakan ya. Seperti on pit start ketika training dimulai, ketika training selesai, kemudian ketika training, apa namanya, mulai, ketika training epoch selesai dan kalau ini secara general ya, awal training, ini akhir training. Kalau yang ini lebih ke satu epoch ya, satu epoch start, satu epoch selesai. Ada juga yang lebih, deep lagi menggunakan batch ya. Jadi nanti beda antara epoch sama batch ya. Kalau batch itu biasanya, ya 32, 16 ya. Nanti kalau, batch semua dataset itu batch-nya sudah masuk, nanti baru masuk satu epoch. Jadi satu epoch itu dibilang, dikatakan satu epoch artinya ketika saat apa namanya, ketika model sudah mengkonsum seluruh image-nya, itu nanti satu epoch. Nanti epoch kedua, consume seluruh image lagi, cuma di random ya, sehingga model tidak menghafal urutan ya. Kemudian di bagian validation sama testing juga, ada callback validation start sama, validation end ya, ini salah, validation end. Oke, kita, apa namanya, lihat buat apa callback? Contohnya nanti ada beberapa case ya. Jadi case yang pertama mungkin, kita gunakan sebagai custom logging ya. Artinya kita mau logging, kan ketika training tuh ada banyak, angka yang dihasilkan ya. Bisa jadi ada validation, akurasi, kemudian validation loss dan itu kalau kita mau define, logging yang sifatnya custom ya, spesifik ke kebutuhan kita, ini nanti kita bisa menggunakan, apa namanya, monitoring specific event ya. Contohnya di sini on train epoch end, ya ini kan, callback juga ya, yang tadi ada di sini. Ini misalkan, dari sini kita mau print sesuatu. Nah, ini bisa juga ya, jadi custom-nya. Walaupun sebenarnya secara default, PyTorch Lightning itu sudah melakukan logging, cuma ketika kita butuh, apa namanya, butuh yang custom, kita bisa menggunakan callback, callback apa namanya, callback-callback yang disediakan sama PyTorch Lightning ini ya. Kemudian yang juga sering dipakai itu learning rate scheduling ya. Learning rate scheduling caranya nanti kita tinggal, apa, instantiate aja. Nah, ada kelas namanya learning rate monitoring. Jadi nanti rate monitoring ini tujuannya untuk apa ya, untuk menurunkan learning rate seiring berjalannya, training ya, sering bertambahnya epoch ya. Biasanya, tujuannya yaitu untuk dynamically changing the learning rate ya. Karena model itu biasanya yang sebelumnya udah saya jelaskan bahwa kadang learning rate itu awal-awal itu besar ya, tapi ketika sudah mendekati global apa namanya, mendekati global solution itu biasanya kecil-kecil lengkapnya. Kenapa kecil? Karena jangan sampai salah terlewat gitu ya. Kalau masih besar biasanya nanti terlewat. Kalau sudah terlewat berarti global solution-nya tidak kena ketangkep ya, tidak kena ketangkep. Makanya, best approach-nya itu menggunakan learning rate scheduling. Nanti dia akan yang otomatis, kapan dia harus mengecilkan training rate-nya, kapan dia harus belajarnya pelan-pelan agar tidak kasus-kasus itu tidak terlewat ya, global solution yang mau dicari itu tidak terlewat. Ini kasus yang kedua aja, ya. Nah, setelah kita punya callback, kita define, nanti cara pakainya gampang. Tinggal ketika kita bikin kelas trainer, tinggal masukkan saja callback-nya, ya. Callback-nya ini bisa banyak, ya, tinggal ditaruh saja di sini, ya. Mau tambah lagi, ya tinggal. Karena ini adalah array ya, karena ini adalah array. Oke, tadi ada yang tanya? Siapa ya? Sebentar, chat-nya di sini. Oke. Untuk conversion kenapa disuruh asalnya random, Pak? Penangkapan statis, ada yang bisa dibacakan Pak Rumitnya? Semoga saya tidak salah tangkap. Iya, tidak semua yang ini ya. Nih, ya. Untuk semua model machine learning ya, termasuk deep learning, itu semua weight pasti menggunakan initial random ya. Tidak semua sih. Nanti ada namanya
eee, ada penelitian juga ya, bahwa ketika, weight itu kita init dengan seperti ini, itu ternyata improve ya. Artinya, eee, proses trainingnya lebih efisien gitu ya. Nah itu ada namanya nanti, teman-teman bisa cari, ada Kaiming init ya, Kaiming init, Kaiming He initialization namanya. Weight initialization. Ini yang bikin ResNet ya, Kaiming He weight initialization. Ada lagi, approach lain. Jadi, ada yang random, ada yang menggunakan pola-pola tertentu, ada yang menggunakan strategi tertentu. Intinya adalah kita nggak tahu weight yang optimal itu seperti apa, makanya kita random saja di awal, karena nanti, model secara ketika belajar dari data, weight-weight tersebut nanti akan apa namanya, akan di-adjust sehingga, model semakin lama semakin baik ya. Jadi memang starting point-nya kita nggak tahu, makanya digunakan random. Tapi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ketika kita gunakan pola ini, misalkan distribusi normal, ternyata hasil trainingnya lebih efisien, lebih cepat. Kalau mungkin kita kasih random, butuh 100 epo, tapi kalau menggunakan, pola-pola seperti Kaiming-He initialization, kita mungkin cuma butuh 70 atau 80, ya seperti itu. Untuk starting-nya pasti random, karena kita nggak tahu ya. Nanti coba teman-teman bisa lihat di sini. Kaiming-He weight initialization. Nih, Kaiming initialization, in neural network. Ini yang bikin ResNet nih, Kaiming-He ini. Nah, ini ya, nanti, bisa dibaca-baca. Oke, sekarang ya silakan Mas. Apakah di klasifikasi deep learning kini kita bisa tahu dan pastikan fitur apa yang paling bagus? Deep learning kita bisa tahu dan pastikan fitur apa yang paling bagus. Oke, kalau tergantung, datanya nanti ya, tergantung datanya. Kalau data tabular misalkan kita prediksi harga rumah ya, prediksi di harga rumah. Kan, biasanya kita punya banyak fitur nih, ada jumlah kamar, ada jumlah kamar mandi, jumlah luas tanah. Nah, mana yang paling bagus, itu bisa coba aja approach semuanya ya, dipakai semuanya walaupun nanti, tidak ada yang mungkin tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap, output. Nah itu bisa dicoba aja. Atau bisa coba dipilih-pilih, nanti, Bapak bisa coba apa lupa nama sayanya ya, nama apa namanya, nama konsepnya. Jadi kita lihat dulu, hubungan antara masing-masing apa namanya, ada hubungan linearity nggak dengan output-nya. Itu nanti bisa dipilih-pilih ya. Dulu saya waktu di machine learning itu, saya gambarkan tuh, apa namanya, sebuah heat map ya. Jadi kita bisa lihat fitur-fitur mana saja yang secara langsung mempengaruhi, variabel target yang kita pakai ya. Itu kalau yang data-data apa namanya, data tabular ya. Nanti kita bisa menggunakan, visualisasi heat map untuk mengetahui bahwa fitur ini berpengaruh nggak terhadap, apa namanya, terhadap variabel target. Tapi kalau image sebenarnya kita nggak bisa tahu ya, fiturnya apa aja. Jadi itulah tugas CNN, nanti dia yang akan mengekstrak fitur tersebut ya. Kalau sudah jatuhnya CNN, itu ekstraksi fiturnya sifatnya otomatis, jadi akan disarikan, fitur-fitur yang terbaik ya. Jadi kalau kasusnya image dan menggunakan CNN, itu fiturnya biasanya otomatis ya, extraction-nya itu akan otomatis ya. Oke, baik kita masuk ke coding ya, coba teman-teman buka. Ini, coba dibuka ya, UMKFJ, s.id, UMKFJ, coba diketik. Nah ini. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini adalah, di-copy dulu ya, di-copy to drive agar bisa disimpan, ya. Coba teman-teman copy ke drive agar bisa disimpan.
Oke, sudah ya? Coba kalau yang sudah, jempolnya coba mana? Sudah bisa? Oke, kita lanjut ya, kalau sudah ya. Oke, sekarang ini kodenya sudah, hampir selesai, tinggal nanti kita isi to do aja ya, to do. Jadi pertama, ini ada 2 notebook ya, ada 2 notebook ya. Notebook satu itu CNN tanpa callback ya. Nanti biar kita tahu, apa namanya, perbedaan antara pakai callback dengan tidak pakai callback ya. Jadi kalau pakai callback nanti kita cukup pakai dia akan bagus mungkin di 8 epoch, tapi kalau tanpa callback ya dia kalau kita kasih 10, dia akan consume 10. Jadi padahal belum tentu, di epoch 10 itu adalah yang paling bagus ya, bisa jadi di epoch 8 itu sudah yang paling bagus ya. Oke, langsung saja dijalankan, cuma sebelum dijalankan ini sudah connect T4 ya, karena dia butuh GPU, jadi teman-teman langsung saja dijalankan. Sama sebelum dijalankan, ini nih yang tadi saya bilang bahwa agar bisa direproduksi di tugas-tugasnya itu, perlu dilakukan seeding dulu ya. Coba ketik pl.seed everything, everything. Nah, ini jadi fatwa. Nanti dia akan seed untuk random dataset, kemudian random weight awal inisialisasi sehingga bisa direproduksi ya. Seed everything namanya. Oke, kalau sudah dijalankan. Terlalu kecil ya, saya perbesar ya. Oke, seed everything, kemudian dijalankan. Jangan lupa posisinya adalah T4 ya. Posisinya adalah GPU T4. Porsi ini besar sekali ya, 800. Oke, sambil menunggu ya, sudah bisa? Ya, seatnya set to 42 ya. Saya biasanya pakai standar 42 ya. Kalau di assignment jangan lupa ini disertakan ya. Kalau yang PyTorch Lightning. Tapi kalau yang apa namanya? Kalau yang Torch apa namanya? Kayak machine learning, course machine learning tidak menggunakan PL ya. Tapi apa namanya? Torch biasa ya. Oke, sudah ya? Sudah belum? Bisa kan? Oke, masih gampang. Sekarang ini yang ada di modul 2 nih, ya. Apa namanya, pelajaran data modul ini ada di modul 2. Jadi di sini sekalian kita belajar di modul 2 ya. Jadi kita akan pakai datasetnya namanya Passion MNIST. Jadi Passion MNIST itu adalah dataset gambar-gambar. Bentar saya carikan Passion MNIST. Dataset gambar, cuma Passion MNIST, nah ini dia. Ini adalah Passion MNIST nih. Jadi gambar-gambar kecil ukuran 64 kali 4, 64 kali 64 dan isinya gambar-gambar seperti ini ya, Passion. Nanti akan kita lakukan klasifikasi. Kalau nggak salah dia kelasnya ada 10 ya, ada kelas apa nih? Ya, 1 apa 10 apa 9 ya, ada kelas ini nih. Ya, ada ini nih. Ada t-shirt, ada apa ini? Ada dress, ada coat, ada sendal, ada shirt, ada sneaker ya, ada ankle bot. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada tas cewek. Jadi ada gambarnya ada banyak, ada 64.000 ya. 64.000 cuma gambarnya kecil-kecil dan itu ada 10 kelas. Ini yang nanti akan kita coba gunakan, kita coba klasifikasi ya. Sekarang kita siapkan dulu datanya. Ini self data dir seperti biasa, terus batch size-nya kita ikut yang di atas saja. Batch size-nya 64 ya. Karena data kita kecil, jadi nggak perlu gede-gede. Nggak perlu, kita bisa masukkan langsung batch-nya langsung besar ya. Nah, di sini kita transformasi dulu ya. Kita transformasi, bikin transform sama dengan transforms.compose. Transform transform.compose.
compose transforms.compose ec-nya besar. Nah, di dalamnya kita ubah ke tensor sama kita lakukan normalisasi ya. Kita lakukan terus transform dot to tensor ya. Tensor karena kan masih numpah ya. Terus kita lakukan normalize ya. Normalize. Normalize itu gunanya agar lebih ramah terhadap ini ya, neural network. Ini kita gunakan 0,5 ya. Karena ini bukan dataset seperti ImageNet ya, jadi kita gunakan 0,5. Kalau datasetnya adalah dataset foto real gitu ya, itu bisa menggunakan uh, versi normalisasinya dari apa namanya dari ImageNet ya. Maaf 0,5 nih. Ya. Jadi ini adalah mean-nya, ini adalah standar deviasinya. Oke, yang sini sudah. Sekarang bagian download datasetnya ya. Ini normalisasi. Yang pertama to tensor ya. Kemudian kita lakukan normalisasi. Kenapa harus to tensor? Ya karena data kalau kita ngeload data itu biasanya jadinya numpy. Nah, agar bisa diproses di PyTorch ya kita jadikan dia tensor ya. Jadikan dia tensor. Terus normalize ini karena pixel kita kan abu-abu tuh. Antara 0 sampai 256 ya. Nah, biasanya angka-angka besar itu kurang bagus untuk neural network, makanya kita normalize ya. Dibagi apa namanya? Dijadikan antara range 0 sampai 1 ya, antara range 0 sampai 1. Kemudian kita download datasetnya. Datasetnya kita download di sini. Dataset.patientMNIST self data kita download ke data dirinya. Kemudian ini yang untuk split train kita download ya. Dari sini di copy saja ke bawah. Yang ini adalah trainnya pulse ya. Trainnya pulse. Jadi bedanya dua ya, kita download dua, satu untuk train, satu untuk validation. Ya. Bedanya nanti di sininya ya, di apa namanya di parameter. Kalau parameter train true dia akan download yang versi training. Kalau train pulse dia akan download yang versi validation. Oke, lanjut dulu. Ya, terus kita lakukan pembagian datasetnya. Datasetnya tadi kan kita perlu bagi dulu ya. Kita perlu bagi dulu, khususnya yang data train ini. Kali ini nanti untuk testing, untuk data training kan ada sekitar 64.000 ya. Ini kita bagi dua. Ya 80% jadi training, 20% jadi validation. Ya, ini full datasetnya. Sekarang kita bikin di sini train apa namanya train size. Kita cari dulu apa namanya integer 0,8 dikalikan dengan full dataset. Jadi dikalikan dengan panjang full dataset. Jadi ambil 0,8 ya. Nah, kita copy. Kemudian tinggal kita ganti file size. Ini sebenarnya tinggal dikurangkan saja ya. Len full dataset dikurang byte size ya. File size untuk ukuran validasi tinggal kurangkan saja full length dataset dikurang train size ya. Setelah itu baru kita random split ya. Kita random split. Self train dataset sama self file dataset sama dengan random split. Random split ini fungsi di atas ya, sudah kita input tadi. Full dataset
kita, oke, ini dikit. Train size, file size. Train size, file. Oke, bisa dikataskan di. Oke, sekarang yang to do yang untuk tes ya. Ini untuk yang training sama validation, yang bawah ini untuk yang tes. Kalau yang tes tidak perlu kita, apa namanya, tidak perlu kita bagi-bagi, ya kita gunakan semuanya. Self.test dataset. Ini sama dengan dataset.patient.mnis. Dataset.patient.mnis. Patient.mnis. Self.data dia. Train sama dengan pulse. Train sama dengan pulse. Kemudian transform, self-transform. Ini sama yang atasnya. Transform, self-transform. Oke, sudah sampai sini. Masih ada lagi, ada 3 lagi kodenya. Coba diketik dulu. Kalau sudah, coba dikasih jempolnya. Sudah? Oke, kita lanjut. Ini yang tesnya, sekarang yang trainnya ya. Trainnya ini return data loader ya. Return data loader. Kemudian ini yang train ya, self.train dataset. Ini tinggal dipasang aja. Yang tadi sudah kita define di atas. Terus byte size-nya itu kita pakai self.byte size. Kemudian apalagi shuffle ya. Kalau training kita shuffle. Jadi setiap epoch nanti dia acak ya. Setiap epoch dia acak sama nomor workernya. Nomor workernya 2. Nomor worker ini CPU ya. CPU yang untuk dia ngambil get dataset ya. Jadi bukan workernya GPU. Nah, ini tinggal di copy ya. Tinggal di copy untuk train data file. Nah, ini tinggal diganti file dataset. Base size-nya sama, tapi shuffle-nya tidak perlu ya. Bedanya itu aja. Shuffle-nya tidak perlu. Ini juga di copy. Taruh di bawah dulu. Byte size-nya sama, ini tinggal test dataset. Oke, silakan dijalankan. Harusnya nggak ada error karena memang belum eksekusi. Ini cuma mendefine apa namanya, mendefine dataset aja. Oke, kalau sudah bisa kasih clue. Oke, yang biasa coding cepet ya. Oke, yang lain gimana? Sudah semuanya? Oke, saya tunggu sebentar. Oh, ini dataset. Ya, maaf. Train dataset, file dataset, test dataset ya, jangan salah. Karena kita bikin data loader. Data loader itu sebenarnya untuk loading aja. Ya, ini variabelnya. Ya, siap, nggak apa-apa. Ini datasetnya, ini loadernya. Jadi nanti ketika dari trainer minta data, ini data loader yang apa namanya, data loader yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari dataset ya. Ini data loader, dia akan mengambil dari train dataset ya. Ini base size-nya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan define arsitekturnya. Masuk ke langkah 3-nya ya. Ini mungkin yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Di sini kita diminta bikin
beberapa layer, ada layer 1, layer 2, cuma 2 layer aja ya. Jadi konvolusi, kemudian relu, ditambah max pooling ya. Konvolusi yang tadi kita pelajari. Jadi tinggal kita bikin layer pertama aja, set dot layer 1. Sama dengan konvolusi dulu ya. Nah, ini biasanya best practice-nya kita bungkus ke dalam grup ya, ke dalam grup. Nah, grup itu di sini namanya di sequential. Ini ada juga di PyTorch ya, sequentialnya ada juga. Jadi sebenarnya untuk grouping aja ya, untuk grouping. Sequential itu maksudnya dia dijalankan secara sequential. Nah, di dalamnya baru nn.konvolusi, konvolusi 2D ya. Konvolusi ada yang 2D, ada 1D, ada 3D ya. Kalau 3D berarti inputnya ada 3 dimensi ya. Ada spasial sama ada timeline-nya ya. Ini konvolusi karena data kita cuma apa namanya? Karena data kita gambar ya, berarti menggunakan konvolusi yang 2D. Nah, konvolusi 2D ini butuh input namanya in channel. Nah, dataset kita patient MNIS itu channelnya 1 karena grayscale ya, grayscale channelnya 1. Berarti di sini kita kasih inputnya 1 ya. Kemudian kita mau output channelnya berapa? Output channelnya out channel ya. Out channelnya ini adalah keluarnya mau berapa channel ya. Tujuannya apa? Kita mau growing feature dari satu ini kita mapping, kita growing feature-nya ya. Jadi dari satu channel cuma apa namanya black and white, kita jadikan channelnya lebih banyak ya. Biasanya ini sebenarnya bebas aja, cuma biasanya best practice-nya kelipatan 2 ya. Nah, di sini dimintanya apa namanya output channelnya 32, berarti di sini kita kasih 32 ya. 2828 itu adalah spatial dimension ya. Jadi maaf bukan 64 kali 64 tapi 28 kali 28 ya. 28 width-nya sama 28 height-nya ya. Kita petakan jadi 328. Nah, konvolusi itu merubah channelnya, tapi spasialnya tetap sama ya, spasialnya tetap sama. Nanti yang berfungsi untuk mereduce dimensi spasialnya ada yang namanya pooling layer ya. Tapi setelah kita lakukan relu dulu di tengah-tengahnya. Jadi setelah konvolusi lakukan relu ya. Oke, setelah itu kita gunakan kernel size-nya. Kernel size-nya berapa? 3 kali 3 ya. 3 kali 3 sama padding-nya 1. 3 kali 3. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan kernel size 3 kali 3 ya, itu sebenarnya dimensinya sudah berkurang. Sudah berkurang 1 menjadi 27 kali 27. Makanya kita tambahkan agar dia sama 28 sama 28 kita kasih padding 1. Apakah ditambahkan drop off setelah layer max pooling? Boleh ditambahkan drop off, tapi kalau dataset kita apa namanya sederhana nggak pakai drop out juga nggak masalah ya, kecuali nanti apa namanya arsitektur kita itu kompleks, sangat kompleks ya, nggak sangat banget sih, tapi pada beberapa tahap itu sudah cukup kompleks sehingga dataset-nya mungkin sedikit. Nah, tujuannya kita apa namanya, agar tidak terlalu kompleks, tidak terjadi overfitting, kita tambahkan dropout ya. Tapi karena kita cuma layernya cuma 2, jangan di dropout. Nanti kalau di dropout jadi apa namanya, jadi arsitekturnya jadi hilang ya, karena cuma sedikit ya. Tapi biasanya memang best practice-nya ditambahkan dropout ya. Pada kasus model kita banyak ya, model kita layernya banyak. Nah, kemudian ditambahkan relu di apa namanya di PyTorch sudah ada fungsi relu, tinggal pakai. Jadi nggak perlu apa namanya nggak perlu bikin sendiri, tinggal pakai aja. Kalau apa namanya bikin mesin learning sekarang itu sudah tinggal pakai. Cuma tetap kita mesti tahu apa fungsinya ini, konvolusi, fungsinya ini buat apa, kok ada relu di sini. Nah, jadi kita tahu. Padahal tidak hanya relu, di sana banyak ada namanya prelu, ya, ada gelu di sini ada gelu. Nih ada gelu, terus ada lagi ada selu. Tuh ada selu kan. Nah, kita pakainya relu. Ya. Terus setelah apa namanya? Setelah itu max pooling ya, standar max pooling ya. Nah, untuk max pooling tinggal nn dot
max pooling ya, max poolnya 2D, max poolnya 2D, kernel size-nya 2 ya. Ini kenapa 2? Karena dia mintanya 14 kan, 14 dari 28 jadi 14 kan setengah tuh ya, berarti kita gunakan kernelnya 2. Kalau ini 4, nanti di sini jadi berapa? Ya 28 bagi 4 berapa? Ini kan 28 bagi 2 ya, 28 bagi 4 berarti berapa di sini? 8 ya, 7 ya, berarti 7. Ya, karena dia mintanya di sini 14, berarti di sini kernel size-nya adalah 2 ya. Menyesuaikan apa namanya? Menyesuaikan permintaan. Ya, kalau kernel size 2, temannya stratnya pasti 2 ya. Pasti 2 ya. Agar dia lengkap-lengkap ya, lengkap-lengkap. Kalau nggak ada stratnya nanti ini bisa jadi bukan 14. Ya, jadi kalau mau kernel size 2 berarti kita lompatnya 2 juga ya. Oke, ini layer 1. Sekarang untuk layer 2 coba bikin sendiri ya. Tinggal copy saja ini. Ya, tinggal copy di sini. Ganti menjadi layer 2 dan tinggal mainkan channel-channelnya ya. Tinggal mainkan. Coba outputnya 14 nih. Terus 14 terus jadi 7. Coba bisa nggak? Yang perlu diperhatikan adalah in channel-nya ya. In channel-nya dia minta berapa? 32 ya. Kenapa 32? Karena dari layer 1 output-nya in channel-nya berapa? 32 kan? Berarti di sini ketika nerima dia juga harus 32. Makanya sesuai instruksi dia expect 32 inputnya. Berarti di sini harus diganti jadi berapa? 32. Kerjain diri. Coba kerjain. 32. Terus outputnya berapa? 64. Ini tinggal ganti 64 ya. Tinggal ganti 64. Terus kernel size-nya ya, kernel size-nya sudah ini kan 14 ya. 14 sama 14 jadi 7 nanti masuknya ke apa namanya? Masuknya ke di bagian sini sama ya. Jadi ini kernelnya tetap sampai pakai 3 ya. Padding-nya juga tetap 1 ya. Karena ini sudah berjalan 3. Terus value-nya sama max pooling-nya juga sama ya. Karena 14 pembandingnya jadi setengah ya, 14 7. Berarti kita pakai 2. Oke. Ini layer 2 ya, tinggal copy disesuaikan atasnya. Untuk barisan 2 ini tetap sama. Sudah ya? Coba ada yang belum? Coba jempolnya kalau sudah. Oke. Yang lain gimana yang lain? Oke, sudah masih gampang ya. Kita lanjut dulu ya. Waktu kita sedikit lagi. Sekarang masuk ke fully connected layer. Nah, input feature setelah flatten, artinya yang masuk ke sini itu nanti adalah ukurannya ini ya. Jadi setelah output dari layer 2 itu yang nanti akan masuk ke classifier ya. Classifier kita adalah fully connected biasa. Nah, yang tadi saya bilang ini masih 2 dimensi nih ya. Ini masih 2 dimensi ya. Cuma ada 64 layer, masih 2 dimensi. Nah, fully connected layer expect inputnya adalah flatten. Makanya agar ini bisa diproses sama konvolusi apa namanya, sama MLP, itu kita harus lakukan flattening ya. Kita lakukan flattening. Di sini kita bikin self dot apa namanya, fully connected 1 ya, sama dengan nn.linear ya. Linear itu maksudnya MLP ya. Maksudnya MLP. Terus ini kasih saja jumlah neuronnya sebanyak jumlah apa namanya, sebanyak jumlah neuron yang ini ya, 7 kali 7 terus ada 64. Nah, makanya di sini kita masukkan sejumlah itu neuronnya. Ya, neuron awal ya, neuron awal. Nah, neuron outputnya itu sebenarnya kita bebas aja ya, tapi ya normalnya ini juga kelipatan 2 ya, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 256, 128, 64 dan seterusnya ya. Jadi bebas di sini, 128. Ini kita kalau tadi kita growing ya, kita growing channel-nya, sekarang sudah mulai pemampatan lagi, jadi bottleneck ya. Kita turunkan lagi dimensi fiturnya jadi 128. Kalau tadi kan 64 kali 7 kali 7 ini kan tinggi nih ya. Kita flattening, kita apa namanya? Kita mempatkan lagi.
Jadi neural network seperti ya itu ya, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Jadi proses learning-nya tuh di dalam ya. Jadi main-main aja sebenarnya neural network. Nah, setelah itu ini kita copy masuk ke FC2. Nah, sekarang dari sini output-nya 128 channel ya. Jadi ini kita masukkan ke 128. Nah, 128 ini biasanya langsung kita petakan ke jumlah kelas. Jumlah kelas kita ada berapa? Ada 10. Nah, ini jadi ada 10 neuron output. Dan ini yang nanti probabilistik ya. Masing-masing neuron itu nilainya 0 sampai 1 ya. Karena nanti akan kita pasang sigmoid di ujungnya ya. Jadi 0 sampai 1, 0 sampai 1 itu menunjukkan probabilistik untuk kelas tersebut ya. Kalau misalkan di atas 0,5 dari 10 neuron nih, yang di atas 0,5 cuma satu, misalkan di elemen ketiga ya, berarti dia masuknya ke kelas tersebut gitu ya. Oke, sederhana. Nah, pertanyaan, kenapa kok pakai 2 linear? Sebenarnya bisa saja, teman-teman bisa dari sini, ini di komen, ini langsung 10, itu juga bisa. Cuma pemampatannya terlalu apa ya, dari tinggi, ini dari berapa ini ya, dari 1000 langsung mungkin 2000 ya, langsung ke 10, jadi banyak sekali yang hilang gitu ya. Jadi prosesnya bertahap ya. Ya best practice-nya adalah turunin bertahap dulu, terus baru setelah itu setelah dekat turunkan ke jumlah kelas ya. Ini 10 jumlah kelas ya, 10 jumlah kelas. Oke, masuk ke fungsi loss ya. Loss ini standar ya. Setup.loss fn. Kalau untuk klasifikasi ini kan klasifikasi ya. Gunakan cross entropy loss. Cross entropy loss ya. Jadi nanti tergantung tasnya juga ya. Kalau tasnya regresi pakainya MSA. Kalau kelasnya adalah klasifikasi gunakan cross entropy ya. Kenapa pakai cross entropy? Sebenarnya di NN itu ada dua, ada namanya binary cross entropy. Ada ya. Cross entropy loss. Ada satu lagi binary cross entropy. Nah ini BCE with bukan ini. Di apa namanya di torch itu cuma ada cross entropy ya. Kalau di TensorFlow ada dua. Ada binary cross entropy, ada satu lagi cross entropy ya. Kalau cross entropy biasanya untuk multi class, kalau binary khusus dua saja. Oke, self-total akurasi. Akurasi sama dengan akurasi. Ini untuk hitung akurasi ya. Jadi ini metrik akurasi. Seperti udah saya bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya. Akurasi. Akurasi itu ya akurasi. Seberapa baik dia memprediksi ya. Sama dengan ini multi class. Terus jumlah kelasnya sama dengan 10. Oke. Network kita sudah selesai definisinya ya. Nanti kita tinggal jalankan di forward-forwardnya. Jadi ini cuma definisi-definisi aja. Dia belum melakukan forward ya. Belum melakukan forward. Oke, sampai sini udah. Coba yang sudah jempol. Tadi kenapa Mas Pendi ada apa tadi? Oh ya, menjawab tadi ya. Oke, sekarang definisi layer 1, layer 2 ini baru definisi aja ya. Jadi belum dijalankan. Nah, biasanya nanti proses aslinya itu ada di metode namanya method forward ya. Kita forward ke layer 1 lalu ke layer 2. Ini sederhana ya. Ini tinggal X. Kita kan punya dikasih input X nih ya. X berarti kita proses dia ke layer 1 ya. Layer 1 yang kita define di atas. Ini X. Dapat nih ya, X. X kita proses, kita forward, nanti outputnya X juga ya, kita replace. Setelah itu kita masukkan ke layer 2 ya. Atau ini bisa disingkat ya, versi singkat. Kemarin udah saya jelasin tuh. Self.layer2 self.layer 1 X nih kalau mau versi singkat. Biasanya kode-kode di GitHub itu banyak yang digabung-gabung gini ya, bikin bingung. Nah, kalau mau sederhananya, proses 1 dulu, layer 1, terus proses 2 ya. Jadi ini layer 1 diproses, outputnya adalah layer 2.
terus outputnya adalah X. Nanti X menjadi input sebagai pada layer 2. Makanya input outputnya itu harus sama dimensinya. Kalau nggak sama biasanya error ya. Itu yang sering terjadi tuh error dimensi antara di expect-nya berapa, di layer ini expect-nya berapa. Itu sering terjadi error ya. Nah, kemudian masuk ke flatten ini. Ini harus di flatten. Kenapa nggak di flatten? Karena kalau nggak di flatten linear itu kan aspeknya tadi apa namanya satu dimensi, sedangkan layer 1 dan layer 2 itu kan dia CNN. CNN outputnya dua dimensi, makanya harus di flatten. Nah, flatten di TensorFlow sederhana, tinggal apa namanya, tinggal X view kayak gitu. Maksudnya ini adalah data kita view sebagai apa namanya, kita view sebagai x.size 0, min 1 ya. X.size 0, min 1. Ini jadinya flatten. Jadinya flatten. Jadi x size 0-nya dimensi ini adalah dimensi sisanya ya, dimensi sisa. Jadi kita view sebagai x.size 0-nya, kemudian ini dimensi sisanya ya. Jadinya ini bukan flatten. Nah, setelah itu masuk ke relu ya. Masuk ke relu. Ini sama dengan app.relu. App.relu. Terus nah ini juga kita gabung nih ya. Kita contoh kita gabung. X. Nah ini FC1 yang tadi kita define di atas ya. Terus kita masukkan ke dalam relu ya, fungsional. Jadi ini sebenarnya sama, app itu maksudnya fungsional. Jadi sebenarnya sama saja sama yang di sini. Di sini juga relu. Cuma kalau di sini dia bentuknya adalah layer-layer. Kalau yang di sini dia tidak ada layernya, jadi cuma fungsi biasa. Ya, sebenarnya bisa juga di-define di sini ya, misalkan apa ya, self.relu sama dengan nn.relu. Ini bisa juga di sini ya. Tapi kalau tidak mau define di sini, kita maunya langsung, kita bisa pakainya yang app ya. App itu adalah fungsional dari Torch ya. Tadi udah diimport di atas ya, diimport di atas. Langsung setelah masuk ke FC1, kita langsung kalkulasi relu. Kenapa bisa seperti ini? Karena relu itu tidak punya parameter ya. Relu tidak punya parameter. Jadi bebas aja mau ditaruh di atas atau taruh di bawah. Kalau yang lain itu punya parameter. Jadi nggak bisa kita define di sini. Yang FC1 itu ada parameter ya. Makanya nggak bisa kalau relu kan cuma fungsi non linear aja, dia tidak ada parameter. Kecuali nanti berbeda ya, kalau relu ada parameter, makanya dia tidak bisa langsung fungsi seperti ini ya. Dia harus di define di atas agar parameternya dia bisa di learning. Terus setelah itu tinggal FC2 ya. Classifier kita adalah FC2, X sama dengan self.fc2x. Udah selesai. Nanti X-nya yang di apa namanya, yang di return. Oke, sampai sini sudah bisa? Oke, kalau sudah langsung dijalankan. Yang bawahnya udah nggak ada to do lagi ya. Sudah aman, sudah tidak ada to do lagi. Ini mirip dengan yang kemarin. Oke, ini juga tidak error ya. Oke, sekarang masuk ke training. Training ini kodenya sama dengan yang sebelumnya, jadi tinggal langsung di apa namanya, langsung dijalankan saja. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita gunakan max epoch-nya kita kasih 10 ya. Max epoch-nya kasih 10, learning rate-nya 0,01. Oke, ada error. No worker itu kurang S ya. Di line berapa? Kalau ada yang error seperti ini. Ini ada di data ya, ada di data. Di version data nih. No worker ini harusnya worker ya. Ini workers ya. Coba diedit di bagian passion MNIST data module. Ya, tadi kita pakai num worker ya. Num worker nggak pakai S. Aslinya pakai S ya. Jadi coba di run ulang. Terus CNN-nya nggak usah dijalankan ulang. Kita jalankan ulang langsung modelnya. Apa training modelnya. Dah, sudah jalan. Kita tunggu sebentar.
karena dia pakai GPU, jadi insya Allah cepat ya. Oke, sambil menunggu ini berjalan, masih ada yang error nggak? Ada ya. Oke, sambil menunggu, kita lanjut ke notebook 2 ya. Kita lanjut ke notebook 2. Ini nanti tunggu berapa. Nah, di notebook 2 itu ada beberapa, ini sama, kodenya sama ya. Langkah 1 sama, terus langkah 2 dan 3 masih sama dengan yang di atas ya. Ini juga sama, definisi modelnya sama, mirip ya, mirip-mirip. Terus perbedaannya nanti kita define callback di sini. Ya, di sini. Coba teman-teman skip dulu ke langkah 4 di konfigurasi callback. Ke langkah 4 coba. Di notebook 2 ke langkah 4 ya. Di sini kita define callback-nya. Nah, ini untuk early stopping ya. Early stopping itu kalau tadi di notebook 1 kita gunakan epoch 10 ya. Epoch 10 itu belum tentu apa namanya? Belum tentu cocok. Artinya kalau sebenarnya kita sudah bisa mencapai yang terbaik di epoch kelima, buat apa sampai epoch 10? Nah, itu sebenarnya yang mau kita buat ya. Jadi efisiensi training buat apa epoch tinggi-tinggi kalau ternyata sudah tidak nurun lagi apa namanya? Loss-nya sudah tidak turun lagi ya. Jadi kita gunakan early stopping di sini. Kita bikin early stop callback. Early stop callback. Ini yang bikin early stopping itu namanya ya sebenarnya siswanya sih ya. Siapa namanya, Pak? Siswanya itu juga Geoffrey Hinton, Hinton ya, si Hinton, Hinton yang bikin callback ini. Bukan dianya, tapi apa sih mahasiswanya, penulis pertamanya mahasiswanya. Idenya itu itu dia pergi ke bank kalau nggak salah dulu idenya itu. Ada sebuah apa namanya, ada sebuah kejadian ketika dia datang ke bank yang menginspirasi dia bikin early stopping ini. Dan ternyata ya manjur. Monitor, monitor, palos. Jadi yang kita monitor adalah loss di validation ya, jangan di trading. Di trading tidak ada gunanya kita monitornya. Kita monitor di validation. Ya artinya kalau di validasi sudah tidak, walaupun trending loss itu turun terus, itu tidak bukan berarti di validation itu naik. Jadi di validation itu ketinggalan, oke nggak apa-apa. Jadi di validation kita monitor ya, di validation. Kalau seandainya dalam beberapa step itu validation sudah nggak turun lagi, udah stop aja trainingnya. Karena nanti kalau diterusin jadi overfitting ya, jadi overfitting. Terus min deltanya, perbandingannya, sampai berapa dikatakan dia tuh berbeda gitu ya. Sampai dikatakan dia berapa berbeda ya. 0,00. Kita pakai kecil aja ya. Session ini kesabaran ya. Sessionnya 3 ya, artinya kalau udah 3 step, kalau sudah 3 step dia nggak turun langsung ya. Terus kita langsung kita stop. Ya, terus apa lagi modenya min. Nanti bisa dilihat di dokumentasinya untuk apa namanya, untuk parameter-parameter lengkapnya yang lainnya. Terus satu lagi model checkpoint, ini sangat penting juga nih, model checkpoint. Terkadang kita training sampai epoch 10 dan ternyata model yang terbagus itu ya di epoch 5 ya. Kalau kita lanjut terus, maka dia ditiban. Makanya biar kita punya banyak checkpoint, misalkan di epoch 1, di epoch 2, di epoch 3 kita punya variasi itu, kita gunakan callback checkpoint. Nanti dia akan simpan. Tapi memang kelemahannya harddisk kita jadi penuh karena banyak sekali model-model checkpointnya. Checkpoint callback. Checkpoint callback. Fix sama dengan model checkpoint. Ini sudah semua sudah saya import di atas ya, jadi sudah tinggal apa namanya, tinggal nggak ada masalah lagi, tinggal apa namanya, tinggal pakai saja ya. Semuanya sudah di import di atas. Apa yang dimonitor? Monitor lagi-lagi validasinya.
Ini validasi. Kalau untuk model tentu kita lihat di akurasi ya. Boleh juga di loss ya, tinggal nanti modenya aja yang dirubah. Dir apa namanya, dir pet. Ini mau ditaruh di mana modelnya? Kita kasih saja di sini checkpoint ya, pakai S untuk foldernya. Kemudian file name-nya, sama dengan base model. Terus ada parameternya, min, misalkan epoch-nya 02 digit ya. Kemudian file ACC, misalnya file ACC tik 2 F ya. Oke, ini apa namanya, format dari file name-nya ya, format dari file name-nya aja. Save top K ya, save top K1. Kemudian modenya max ya, modenya sama dengan max. Nah, ini mode max-nya ini kita tergantung nanti apa yang dimonitor. Kalau yang dimonitor PAL SCC artinya kita expect akurasi semakin tinggi kan? Ya, makanya kita gunakan modenya max. Kalau yang kita monitor adalah loss-nya ya, nanti kita harus gunakan pakainya yang min. Jangan sampai kebalik ya. Artinya gini, kalau loss-nya max ya artinya itu model jelek ya. Kalau kita pakai apa loss tapi modenya max, itu bukan model yang bagus. Jadi tergantung interpretasi yang kita monitor apa ya. Terus kita pakai modelnya. Di sini karena kita pakai yang kita monitor akurasinya, berarti yang kita simpan adalah model dengan akurasi paling besar. Makanya di sini pakainya max ya. Terus sebentar. Tinggal kita pasang pause. Oke, tadi sudah jalan belum ya? Sudah selesai. Oke, saya kata sebentar ya, ini sudah. Terus kita tes. Sebentar, ada error. Iya, ada lagi nomor rekernya. Oh, itu tadi kelewat. Nih, jadi kalau ada yang tadi, ini di mana ya? Ini di patient data MNIST. Tadi yang baru kita rubah cuma 2, maaf ya, nomor reker ternyata ada satu lagi di bawahnya. Ini 1, 2, di bawahnya lupa saya buat. Oke, udah saya jarakkan. Sekarang saya tes ya. Wah, trainernya ngambil yang lama. Ini terpaksa dijalankan lagi. Oke, sambil menunggu, tinggal kita jalan. Nanti teman-teman bisa jalankan sendiri ya. Kita tambahkan callback di sini. Terus setelah itu, ini sudah semuanya? Coba, ada yang belum nggak? Coba siapa yang belum? Oke, saya buka lagi. Jadi di sini kita define callback sama early stop callback sama checkpoint callback ya, 2 ya. Oke, sudah, mantap. Kita define 2. Base model akurasi ini. Ini nanti base model epoch berapa sama pan akurasi berapa. Ya. Kalau sudah belum ya? Oke, sudah. Nanti tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi. Setelah kita define, kita pakainya di mana? Pakainya di training ya. Ini di sini nih. Di sini yang berbeda ya trainingnya. Oke, tinggal kita bikin trainer aja. Supaya bisa di copy dari atas, tapi diketik aja nggak apa. Trainer. Terus di sini kita pasang max epoch-nya.
Mas Epo-nya, ini teman-teman bisa pasang 100 juga nggak masalah, karena nanti sudah ada callback-nya. Kalau misalkan di 8, di Epo 8 dia sudah bagus, ya nanti dia akan stop. Jadi mau Epo-nya dipasangin 100 nggak masalah. Terus akselerator seperti biasa. Akselerator sama dengan auto ya. Dia cek kalau ada GPU dia pakai GPU, kalau nggak ada dia pakai CPU. Terus device-nya ini pakainya 1. Terus callback-nya. Nah di sini callback sebagai S kita berikan yang tadi sudah kita bikin, ada early stop callback ya. Early stop callback ya. Sama satu lagi enable progress bar sama dengan standar. Oke, sudah. Cuma ini saja. Nanti sampai bawah-bawahnya nanti udah nggak ada lagi tuduhnya. Jadi cuma ini aja. Sambil nunggu, mungkin ada yang mau tanya, boleh silakan. Kalau mau tanya-tanya. Gimana? Lancar semua? Tugas-tugasnya sudah sampai mana nih? Random seed angka 42 dari mana? Angka bebas. Untuk seed itu bebas aja, mau pakai 100, mau pakai 42. Intinya adalah, maksudnya tuh seed itu inisial awal, sehingga nanti kalau dijalankan di mesin lain, itu hasilnya sama. Karena kalau tanpa seed, itu nanti kode kita sudah jadi nih, sudah selesai ya, sudah selesai. Kalau tanpa seed, itu bisa jadi hasilnya berbeda ketika dijalankan di laptop lain ya, atau dijalankan di tempat lain itu berbeda. Nah 42 angkanya dari mana? Bebas aja. Seed itu maksudnya kalau kita pakai 42, nanti di sana juga harus pakai 42 untuk mendapatkan akurasi yang seperti yang ada di collab ini, seperti itu. Jadi angkanya bebas aja. Untuk seed aja, seed awal ya, bebas pemilihannya. Intinya harus seragam. Kalau mau hasilnya, misalkan hasil di sini nanti dapatnya mana tadi? Di sini nih. Ini masih jalan. Nah ini misalkan dapat akurasinya 0,7 ya, 0,7893. Nah di sini kan kita pakai sheet 42. Artinya kalau mau dapat angka akurasi 0,7 tadi, ya harus pakai 42 juga. Karena kalau nggak pakai 42 bisa jadi berbeda ya, bisa sama, tapi kemungkinan besar berbeda ya. Ya karena cara kerja PC seperti itu, dia random ya, random. Dan machine learning starting point weight-nya itu random ya. Karena kita nggak pakai inisialisasi tadi ya. Random, makanya biar sama. Makanya di assignment itu kalau nggak bisa submit itu biasanya faktor apa namanya? Faktor seed-nya yang berbeda. Makanya biasanya di starter kode itu selalu saya sertakan seed pakai seed yang 4242. Nah, kalau itu dihilangkan itu bisa jadi gagal ya. Bisa jadi gagal. Nah, ini PAL loss-nya nih PAL ACC-nya 0,915. Kalau mau dapat angka ini ya, itu harus menggunakan seed yang sama. Nah, ini nih. Ini tes ACC-nya 0,91. Nih, tuh ada berapa digit tuh? 0,915. Dia ini pada 10 EPO ya, pada 10 EPO. Tapi kalau di sini nanti ya, ini bisa dijalankan. Simple CNN-nya ini harus dijalankan lagi sih, karena weight-nya sudah bagus dia. Oke, ini sudah dijalankan. Terus konfigurasi callback-nya. Nih, callback-nya ada error sebentar ya. Early stopping is notified. Early stopping. Ininya satu ya, P-nya satu. Early stopping. Apa namanya? Early stopping. Iya, P-nya 2. Oh, maaf. Saya cek dulu. Sepertinya belum diimport.
Oh iya, belum saya jalankan ininya, input yang di atas. Nih, jangan lupa dijalankan early stopping-nya ya. Oke, baru bisa dijalankan di bawah. File name. Oke dah, sekarang tinggal dijalankan. Kalau tadi di 10 ya, kalau di sini bisa jadi cuma 9 dia sudah mendapatkan hasil yang sama. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, Mas Ardi dapat ya? Oke, mungkin sebelum kita tutup, adminnya mau foto-foto dulu? Ya, silakan dibuka kameranya. Ya, terima kasih. Pak Ardi beda ya? Nanti dicek ya, sheet-nya apakah sama. Tapi memang saya dengar-dengar kabar, untuk collab, walaupun sheet yang sama, itu hasilnya berbeda ya, dulu kata Mas Mirja sih, cuma saya belum cek lagi, dengan sheet yang sama, ternyata collab bisa menghasilkan yang berbeda. Oke, silakan dibuka dulu, kameranya, kita sesi foto sebelum kita tutup, pertemuan pada malam hari ini. Din, sudah siap Din? Ya Pak, sudah. Ya, silakan Ding, kalau sudah pada itu, apa namanya, fotonya dibuka, langsung kamu tag. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Sudah Din? Oke, Sudah. baik. Ya, terima kasih Din. Oke, baik teman-teman, mungkin pertemuan kedua kita cukupkan sampai di sininya, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bertemu lagi insya Allah di Jumat depan ya. Mohon tugas-tugasnya, kuis-kuisnya dikerjakan ya, biar apa yang sudah dipelajari bisa lebih paham materinya ya. Oke, baik kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.